Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, kerjaan, rezekinya juga, studinya juga yang masih study. Untuk episode kali ini teman-teman, gua kedatangan seorang teman. Jadi dia itu kerja di Jepang, kerja Gemba. Nah, Gemba itu apa? Nanti kita bakal bahas, teman-teman. Di sini ada Bowo. Halo, Bowo. Halo. Gimana kerjaan? Lancar? Alhamdulillah lancar. Tadi juga sebenarnya sebelum kesini gue sempat mampir dulu sih ke Gemba. Nganterin barang dulu. Nah, sebelum kita kan lu kerja di Gemba kan, di Jepang apa ya, kalau dibilang Gemba itu kayak kasarnya itu kan kayak kerja keras ya, kerja tukang dan lain-lain. Nah, itu kita bakal bahas nanti. Sebelumnya gue pengen tahu nih, lu sendiri itu di Indonesia asalnya dari mana, terus kuliah di mana ya, kalau udah kuliah dan lain-lain gitu. Oke, gue asalnya sih dari Bekasi, dari kota Bekasi. Tepatnya lagi Rawalumbu. Kalau bagi yang tahu mah tahu di situ. Terus gue kuliah di Universitas Dharma Persada di jurusan sastra Jepang. Dan sastra Jepang. Nah, itu pertama kali datang ke Jepang setelah lulus kuliah berarti ya? Iya. Atau pas banget atau sempat kerja dulu gitu di Indonesia? Di Indonesia abis lulus dari Unsada, tadi Dharma Persada tuh singkatannya Unsada. Yeah. Nah, lulus dari Unsada gue langsung kerja di Jepang ini sekarang, di tempat yang gue sekarang ini. Nah, itu prosesnya gimana? Apakah ada link kenalan atau gimana? Karena biasanya kan orang-orang jarang banget, ya ada sih yang langsung kerja di Jepang, tapi kan biasanya orang-orang pada sekolah dulu lah gitu dan lain-lain gitu. Iya sih, emang yang paling banyak case itu Ryugakusei dulu. Cuma dalam kasus gue, apa ya, di kantor gue yang sekarang ini dulu ada teman kampus gue yang jadi Syaing, ibaratnya pegawai kantor gue yang di sini. Terus dia kayak nawarin ke gue gitu, lu mau nggak nih ada link buat kerja di Jepang. Nah dari situ, karena gue emang apa ya, cita-cita pengen banget ke Jepang kan. Iya. Nah terus oke gue ya kayak apa sih, kayak udah tanpa pikir panjang lah, berarti langsung mau gitu, langsung ngomong ke teman gue. Itu pas habis lulus? Itu habis lulus. Itu tahun berapa? Itu tahun 2014 awal, sekitar 2014 awal. 2014 awal. Nah itu prosesnya ketika dikenalin itu apakah tetap ada interview atau ditanya-tanya dulu gitu? Iya, sebelum gue masuk ke kantor gue yang sekarang ini, penanggung jawab kantor gue itu datang ke Indonesia buat nge-interview. Orang Jepang? Orang Jepang, iya. Oh. Nah, ini kan kita pengen ngebahas nih tentang Gemba. Gemba itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Gemba. Kalau di Indonesiain ya memang. Yes. Apa ya? Gue juga sebenarnya di bahasa Indonesia Gemba. Ya jujur aja gue juga di Indonesia kan belum pernah ada pengalaman kerja juga kan. Dan sekarang di sini Gemba. Kalau misalnya gue ngomong sama orang Indonesia pun ngomong Gemba itu gue nggak pernah di ke bahasa Indonesiain gitu. Jadi Gemba doang gitu. Lebih ke apa? Lapangan atau proyek lah ibaratnya kayak gitulah. Oh, yang ngerjain misalkan ada proyek, orang yang ngerjain itu kan. Iya. Jadi Gemba tuh yang dimaksud kayak ada banyak sih macam-macam, kayak pembangunan rumah, apartemen, terus juga kayak event-event gitu pun di tempat misalnya lu bikin panggung atau apa. Nah, tempatnya itu dibilangnya Gemba gitu ibaratnya. Terus kalau misalnya bikin rumah juga, tempat di mana rumah itu dibangun yaitu Gemba gitu ibaratnya. Jadi kayak apa ya? Ya kerja lapangan lah, kayak proyek lah ibaratnya. Kerja di luar lah, bukan kantor gitu. Iya. Kayak simpelnya. Simpelnya kayak gitu. Nah, kalau
yang pengerjaan jalan dan lain-lain itu juga termasuk Gemba juga? Itu juga termasuk Gemba sih. Jadi misalnya ya Gembanya itu ya di jalan itu maksudnya. Proyek itulah ibarat kayak lebih ke proyek sih, proyek lah ibaratnya kayak. Tapi emang konotasinya pekerjaan kasar lah ibaratnya ya, bukan, luar bukan di depan komputer AC gitu, bukan gitu ya. Si Gemba luar. Nah, di tempat kerja lu yang sekarang nih, sebenarnya perusahaan itu ngerjain apa sih, dalam bidang apa gitu? Kan yang sebelum yang lu bilang tadi kan Gemba sebenarnya banyak kan, ada yang event, terus ada yang rumah juga, ada yang di jalan gitu juga ada. Kalau kantor gue ini bergerak yang di bidang apa, pembangunan rumah. Cuma dari pembangunan rumah itu sendiri pun ada bagian-bagiannya lagi. Kayak misalnya lu yang bertugas bikin genteng, tembok finishing, terus di dalam kayak apa, rangkanya, wallpaper lah yang tembok gitu, terus kayak masang AC, listrik kayak gitu-gitu pun ada bagian-bagiannya. Nah kantor gue ini bertugas yang di outdoor, ibaratnya kayak finishing di luarnya. Iya, sama genteng dan talang air. Genteng dan talang air. Berarti berarti orang yang apa sih namanya, ngebangun rumah itu udah bangun rangkanya, udah jadi nah, perusahaan tempat lu kerja itu tinggal finishing, masang gentengnya. Terus sama masang yang tembok-tembok kayak gitu. Kalau di bahasa Jepangnya sih disebutnya gaiheki. Tembok luar ya? Iya, gaiheki. Memang susah ya dijelasin gimana ya? Karena mostly teman-teman di Jepang itu nggak kayak di Indonesia kalau bangun rumah yang pakai apa sih, batu bata, semen gitu, kayak batu bata dibikin konkrit, tembok, mortar gitu, kayak biasa. Bata. Kalau di Jepang itu rata-rata rangkanya tuh dari kayu. Terus kalau misalnya buat yang kayak apartemen yang gede gitu, yang kayak misalnya apa mansion gitu, itu biasanya dari apa, metal kayak baja gitu. Kalau enggak langsung konkrit sekalian ya. Iya, apa semuanya sih namanya, yang cor gitu loh, semen cor gitu. Kalau buat untuk rumah-rumah biasa gitu rata-rata mereka tuh fondasinya kayu dalamnya. Nah dari fondasi kayu itu kan ada tembok di dalam yang kayak wallpaper dan lain-lain lah. Lu itu yang luarnya. Yang luarnya ya. Yang kayak apa ya, kayak plat ya. Kayak apa ya? Kalau dibilang bahannya sih sebenarnya kayak dari semen gitu, cuma kayak dilapisin lagi kayak glass coating gitu, jadi kayak udah, jadi kayak tahan air, juga bisa mantulin cahaya. Jadi tuh kalau misalnya lu musim panas di dalam pun nggak panas gitu, kalau musim dingin nggak dingin gitu di dalam. Jadi kayak bisa apa ya, apa sih, suhunya juga kayak bisa mengkondisikan gitu. Iya, kejaga. Dan itu emang udah plat gitu ya, tinggal pasang gitu. Tinggal pasang doang, dan coraknya pun kayak ada macem-macem. Tergantung pesanan apa kliennya. Nah, terus nih, lu kan di awal-awal datang ke Jepang itu nggak ryugakusei lah, langsung kerja gitu, langsung kerja ya. Mungkin lu sendiri juga udah belajar bahasa Jepang kan, karena lulusan sastra Jepang juga. Terus, nah waktu pertama kali ke Jepang kan beda nih, Jepang dengan kuliah gitu kan. Itu terus langsung kerja itu ada kendala nggak sih waktu itu pertama? Ya ada kendala banget lah. Gue meskipun sastra Jepang, cuma ya sehari-hari sih bisa gitu ngomong. Cuma di dalam dunia Gemba ini pun, di dalam genteng atau tembok itu kan ada bahasa-bahasa khususnya gitu, kayak semong yogonya. Nah itu di situ kadang-kadang sensei gue tuh yang ngajarin gue, dia ngomong apa gue nggak ngerti gitu juga. Nah, tapi abis itu langsung gue cari di kamus. Ini maksudnya, jadi kayak gitu. Banyak sih, dari kendala bahasa juga ada, sama ya namanya beda negara, kita nggak tahu kan sifat-sifat orang di negara Jepang juga kayak gimana. Jadi misalnya lu bercanda, candaan Indonesia dibawa ke Jepang juga nggak, ibaratnya kayak nggak masuk gitu juga. Begitu juga sebaliknya iya. Dan juga kan lu ngomong apa, kalau lu ngomong ini ke orang Indonesia biasanya nggak marah, tapi kalau ngomong ke orang Jepang dia bisa tersinggung ya, kayak gitu-gitu lah. Nah waktu itu tuh langsung kerja atau sempat apa dulu ya? Gue pas kan itu ditawarin tuh sama yang tadi temen gue itu di kampus. Dia kan tadi emang dia tuh saing, jadi kayak karyawan kantornya. Cuma kerjaan yang ditawarinnya ini buat jadi tukangnya.
tukang genteng ya, buat masang genteng gitu kan. Iya. Cuma karena memang gue sih pas waktu gue awal lulus kuliah nggak masalah kan, berarti yang penting bisa ke Jepang lah karena Iya, gue iya, ngomong iya. gitu. Jadi yaudah nggak apa-apa terus. Nah akhirnya gue interview Mensetsu, gue keterima. Nah gue datang ke Jepang itu buat jadi tukang genteng jadi awalnya. Tukang masang genteng. Tukang masang genteng. Nah itu langsung atau ada kayak training gitu? Ada, gue nggak bisa langsung diserahin gitu kan, gue sama orang kantor gitu. Jadi gue selama setengah tahun, 6 bulan 7 bulan deh ngikut orang Jepang sama yang benar-benar udah pro buat ya berarti pronya tukang genteng lah. Ngikut dia, diajarin sambil kerja gitu selama 7 bulan. Akhirnya sensei gue ini bilang mungkin ke orang kantor, si Bo sama ada satu orang lagi, sebenarnya gue berdua orang Indonesia. Terus mungkin dia bilang ke orang kantor, si Bo udah bisa dilepas lah, ibaratnya udah bisa kerja sendiri gitu. Selama 7 bulan sih itu masa trainingnya. Oh, jadi ngikutin dia, ngelihat dia, sambil diajarin, sambil ngerjain juga gue waktu itu. Bantuin juga gitu. Iya. Oh, kayak gitu. Lama juga ya 7 bulan. Iya. Tapi ya memang cuma emang kayak gitu sih, bukan karena gue orang Indonesia jadi kayak lama gitu. Orang Jepangnya pun rata-rata emang tapi ada yang cepet sih, ada yang cuma 4 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Cuma emang rata-rata lama gitu. Enggak sebulan 2 bulan langsung lulus gitu. Enggak sebulan 2 bulan langsung bisa gitu sih. Karena nggak simpel juga sih. Nggak simpel juga iya. Soalnya juga kan kayak tanggung jawabnya kan juga besar kan ibaratnya. Lu nggak bisa asal-asalan kerjain gitu. Misalnya masak genteng toto hujan terus bocor, lu bisa diklaim sama klien berapa ratus juta kena ganti rugi ya. Gitu ya. Nah itu kan waktu tahun 2014 ya. Itu sampai kalau lu sekarang udah nggak di Gembanya? Udah nggak di Gembanya ya, sekarang udah lebih ke di kantornya lah ibaratnya. Jadi kalau bahasa Indonesia mandor lah ya, kayak yang ngatur jadwal dan lain-lain, jadwal gitu. Tukang-tukangnya lah ibaratnya. Nah itu tuh berapa lama tuh sampai lu dari yang tukang, masang genteng? Gue 2014 datang, terus ya awal-awal kerja itu kan yang tadi gue bilang ngikut orang Jepang, itu selama 7 bulan. Nah dari situ gue kerjain genteng sendiri itu selama 2 tahun dikit lah. Jadi total 3 tahun kan. Visa gue juga kan awal-awal 3 tahun tuh. Oh dapatnya 3 tahun. 3 tahun. Nah sampai visa gue habis itu gue jadi tukang genteng kan, ibaratnya kerjain sendiri. Nah pas visa gue habis sebenarnya gue mau balik ke Jepang, bukan ke Jepang, sorry, ke Indo ya, gue balik ke Indo. Nah terus pas gue udah mau habis gitu, kayak CEO, Sacho tuh CEO ya, CEO kantor gue di kayak mendang, kayak ngobrol lah berdua gitu, terus bertiga sih sama orang Indonesia juga tuh, satu lagi yang temen gue. Nah terus itu ngobrol-ngobrol, ditawarin lah dari situ gue, lu jangan pulang tapi mau coba nggak jadi karyawan di dalamnya, jadi bukan kerja di Gemba lagi, jadi kayak di kantornya lah gitu ibaratnya ditawarin. Nah pas saat itu gue sebenarnya masih pengen di Jepang sejujurnya kan, jadi ya udahlah gue nyoba gitu kan. Jadi gue bilang iya ke bos gue itu. Nah dari situ tahun berapa itu ya, 2017 17an, jadi udah 4 tahunan lah ibaratnya gue yang di kantornya ini. Yang di kantornya. Tuh enakan mana tuh? Sekadu kayak sih sebenarnya ya, kalau boleh jujur enakan yang di Gembanya sih. Cuma ya emang badan lu remuk gitu. Nah, kalau yang di Gemba gitu kan di Jepang itu musimnya keras ya. Maksudnya panas. Kalau dibilangin di ya kalau musim-musim semi atau gugur kan adem lah, maksudnya nggak panas, nggak dingin juga enggak. Nah, tapi pas summer itu kan panas banget. Aduh, musim panas tuh kalau bilang mau udah kayak neraka ibaratnya. Panas banget soalnya. Apalagi masang genteng lagi. Iya, udah itu lu misalnya suhu di bawah tuh 37-38, itu di atas bisa 40 lebih ya. Soalnya kan dari misalnya cahaya matahari tuh mantul ke genteng ya. Terus itu pantulannya itu lebih panas dari. Aduh, gue pernah sekali Nechuso dehidrasi gitu. Oh serius? Tahun pertama.
Soalnya pas gue datang tuh pas banget musim panas dan pas lagi bulan puasa. Lu puasa lagi? Gue puasa. Dan gue puasa ya kan masih belum tahu kan. Iya. Masih belum tahu kan. Bisa lah kali itu ya pada udah mati. Iya gini doang mah di Indonesia juga kan sering kan panas-panasan keluar, orang nyangkul juga tetap ada puasa kan ulah kayak gitu. Pas gue coba tepar gue. Gila. Akhirnya setelah itu diomelin sih gue sama orang kantor sebenarnya pas habis itu. Karena ngerusak jadwal pasti. Bukan, ya mereka juga khawatir kan sama gue. Misalnya kalau misalnya gue kenapa-napa juga kan kantor juga kan yang ribet kan. Iya. Oke, habis itu dibilangin ya kalau bisa jangan puasa dulu lah ibaratnya kalau kerja. Kalau misalnya libur atau apa itu mah terserah lo gitu kan buat ngejalanin perintah agama lo. Cuma kita bukannya ngelarang lo ngormatin agama lo, cuma ya sekarang lu ngerasain sendiri kan gitu dibilang. Sebenarnya dari awal juga udah pada bilang sih lu mendingan jangan puasa gitu kan. Cuma gue nya masih ngeyel kayak ya nggak apa-apa bisa kok gitu. Dan pas gue jalanin. Itu hari pertama puasa malah? Enggak pas hari pertama puasa, pas keberapa ya? Soalnya pas awal puasa tuh gue juga kayak nggak ke Gemba gitu deh kalau nggak salah waktu itu. Dan pas hari keberapa gitu bener-bener lagi panas-panasnya, gue maksain puasa. Dan pas lagi siang deh, istirahat siang jam 12 siang gitu, gue di bawah makan. Pas udah jam 1 mau naik lagi, tau-tau badan gue tuh kayak lemes, udah bener-bener gak bisa gerak. Gue baru pertama kalinya itu seumur hidup itu kayak dehidrasi itu. Terus langsung dipanggilin ambulan. Panggil ambulan gara-gara puasa. Gara-gara dehidrasi. Bener, tapi itu baru itu pertama kali gue naik ambulan. Tapi kalau mungkin teman-teman yang pernah datang, jarang ya orang-orang datang ke Jepang di bulan wisata musim panas itu jarang banget. Tapi coba deh teman-teman sekali cobain datang pas ke Jepang pas musim panas itu panas banget. Itu panas banget sumpah. Panas banget dan gak ada awan gitu loh. Jadi itu kayak beda ya panasnya sama panas Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kadang-kadang suka ada angin, awan gitu. Mungkin kayak kayak kelembapannya beda ya. Kalau di Jepang tuh kayak di oven. Jadi berarti kayak udah panas doang gitu. Panas doang, gak ada angin sama terik sekali lagi, gitu. Terik kena matahari. Jadi Indonesia, gue pun sering dibilang sama orang kantor gue, lu orang Indonesia kan panas kan setahunan tuh, kenapa lu gak suka sama summer kan gitu, gak suka sama Natsu. Beda panasnya, gue bilang kayak gitu. Gak ada angin sama sekali, ya bener deh. Nah kalau musim dingin kan dingin banget juga tuh. Gimana? Kalau gue kalau boleh milih lebih mendingan musim dingin di sini. Soalnya kalau misalnya musim dingin kan lu pakai baju 4 lembar 5 lembar udah dinginnya kan. Dan keringetan juga kan. Gerak juga kan ibaratnya kalau Gemba kan. Terus gerak ya udah kan bisa keredam lah dinginnya ibaratnya. Kalau panas lu mau buka baju juga tetap panas kan. Lah orang-orang Gemba itu suka itu bukan sih? Yang pakai jaket ada kipasnya. Ada kipasnya. Iya, itu ngaruh nggak ya? Itu ngaruh. Kebetulan gue gitu, pas gue udah nggak di Gemba sih, gue pas udah di dalam udah udah jadi mandornya lah. Itu dari kantor gue nyediain buat tukang-tukang yang kerja di kantor gue itu jaket yang ada kipasnya itu. Dan pas sebelum diserahin itu gue sempat nyoba sih, nyoba terus pakai kipasnya, bener-bener beda. Soalnya di dalamnya adem gitu. Ada sirkulasinya. Sirkulasinya iya. Itu lucu juga sih. Gue baru pertama kali lihat ada loh jaket ada kipas. Itulah di situ ibaratnya gimana ya orang Jepang ya, benar-benar kayak sampai hal sedetail itu pun kayak dipikirin gitu ya. Gimana caranya biar lebih simple ngejalanin hidup lah ibaratnya. Nah, kan gue juga sering denger nih orang-orang Gemba lah. Kan beberapa teman juga ada yang Gemba juga kan orang Indonesia. Dan memang kalau di Indonesia ini kan emang kerja kasar lah gitu. Tapi sepertinya gitu loh, dari cerita mereka kerja kasar di Jepang itu cukup menghasilkan gak sih kalau dibandinginnya sama kerja kantoran gitu. Kalau tergantung juga sih, kalau misalnya kerja kantorannya tuh kerja kantoran yang di perusahaan besar mungkin lebih gedean gaji yang di sono, di kerja kantoran yang perusahaan-perusahaan besar gitu. Cuma kalau misalnya sekarang kan ini gue di kantor gue nih, sama tukang yang kerja di kantor gue itu. Kalau yang mana yang lebih gede tukang. Soalnya gimana ya, tukang itu
kayak tukang-tukang di sini tuh ya jadi per proyek gitu. Misalnya lu ngerjain genteng satu rumah, itu misalnya ambillah 5 mang. 5 mang tuh kalau dirupiahin sekitar 5,6 jutaan. Ya 6 jutaan lah ibaratnya 6 jutaan. Satu rumah 6 juta. Nah, lu misalnya satu rumah itu lu bisa ngerjain gentengnya selesai dalam waktu 2 hari, ya lu 2 hari itu dapat 6 mang kan. 6 mang. Jadi kalau misalnya lu per bulan hitunglah, hari Minggu kan nggak boleh tuh Gemba libur kan kalau hari Minggu. Jadi sebulan itu ada 26 lah. Hitunglah 26. Dalam 2 hari lu bisa dapat misalnya 6 mang, sehari 3 mang ya. 3 dikali 26. 700 sekitar 78 juta 780 ribu yen. Banyak banget per bulan. Makanya itu hitungannya. Dua kali bisa beli mobil itu. Ya makanya orang-orang itu tapi tuh cuma yang benar-benar ibaratnya kayak nge-push banget deh. Tapi itu pun 78 masih termasuk yang standar kalau menurut bagi mereka. Bagi yang di kantor gue tuh sekarang kan bagian gue tuh yang tembok ya. Gue megang tembok. Yang tembok. Tukang-tukang yang masang tembok ini yang kan gue juga yang masukin data-data gaji mereka kan yang uang itu. Rata-rata tuh ada yang sampai sebulan 1 juta yen. 100.000 100 juta 100 juta sebulan. Lu bayangin kerja di Gemba kayak kerja keras gitu. Beda juga ya sama tukang yang iya sih, makanya kayak kalau di Jepang tuh kayak jasa gitu. Benar-benar di service dihargain, makanya mereka shokunin kan namanya. Shoku. Jadi kayak lu punya keahlian ya lu dibayar, kalian itu dihargain gitu kalau di sini. Dan sama kayak yang lu bilang tadi kan, karena meskipun kerjanya tukang pun tanggung jawabnya gede. Tanggung jawabnya juga gede, dan mereka tuh ya paham gitu ya. Berarti kalau ya gue juga gak mau ngejelek-jelekin negara gue sendiri sih, cuma ya lu pasti lu juga pada tahu lah gimana kalau misalnya tukang-tukang yang di masalahnya orang Jepang juga rese. Kalau ada rusak dikit, nah iya pasti langsung komplain kan. Komplain pasti. Kayak ya emang wajar lah, ibaratnya lu beli rumah nih, ngeluarin uang 3 miliar ibaratnya. Ada yang rusak, ya kalau gue pun pasti bakal komplain sih. Lu udah ngeluarin uang 3 miliar, hujan terus bocor gitu kan. Gimana deh perasaan lu misalnya gitu. Dan nggak kecil kan dendanya, dendanya, ganti ruginya lah. Ganti ruginya itu pun kalau misalnya lu bocor yang dibenerin tuh nggak cuma genteng doang kan, soalnya misalnya bocor airnya sampai kemana ke yuka misalnya, terus itu lantainya tuh jadi kayak simi tuh apa ya, kayak ada noda gitu lah berjamur bekasnya, itu pun bakalan diganti semua. Dan itu yang kena ganti ruginya itu ya itu dicari sih. Dicari gengnya, semua penyebabnya. Dan penyebabnya kalau misalnya emang gentengnya kerjanya nggak benar, ibaratnya kayak ada more tuh, kayak ada bocor. Dari genteng itu, perusahaan yang masang gentengnya yang salah, yang harus nanggung semuanya. Dari lu pertama sampai sekarang pernah kejadian nggak? Yang gue kerjain sih alhamdulillah nggak ada. Cuma cabang gue nih sekarang kan di Kanagawa Gyoso, gue cabang Kanagawa. Cabang lain kantor gue yang sama ada yang pernah kayak gitu. Jadi tuh ibaratnya udah masang nih temboknya. Cuma ini yang tembok ya? Temboknya. Tembok. Terus klien gue itu tuh ya? Jadi kalau misalnya masang tembok tuh kan kadang-kadang suka ada kayak baret-baret dikit lah. Nah itu tukangnya tuh harusnya kan kalau misalnya selesai semuanya udah dipasang, terakhir tuh finishing touch up gitu. Jadi kayak baretnya dihilang-hilangin gitu. Nah, mungkin tukang yang pas waktu itu ngerjain rumah itu nggak terlalu ahli, nggak terlalu jago lah ibaratnya kayak gitu, nggak terlalu bagus. Dan touch up itu malah itu malah makin kelihatan, malah makin nonjol gitu kan. Nah itu klien yang beli rumah itu kayak kesangnya komplain, semuanya dicopot, pasang ulang. Enggak cuma bagian itu doang. Enggak bagian itu doang, udah pokoknya semua tembok. Buset. Itu sampai berapa ratus ribu mang kalau nggak salah kalau itu waktu itu. Ya
proyek yang sama tapi nggak dibayar gitu kan? Iya, proyek yang sama tapi lu nggak dapat bayaran, itu aja ibaratnya. Kayak gitu. Lu beli bahan-bahannya juga nggak dibayar. Lu berarti di futangnya lu yang gituin sendiri. Iya semua. sih, ribet banget sih. Nah gitu, makanya gara-gara kejadian itu bos gue pun sempat ngomong ke gue kan, makanya lu harus bilang ke tukang-tukangnya ibaratnya yang kerja yang bener lah ibaratnya, jangan sampai di kejadian di cabang lain itu sama di cabang kantor gue juga. Nah itu juga kan gue juga sering denger gitu loh dari anak-anak Indonesia yang gemba di Jepang gitu kan, emang meskipun kerjaan kasar pun tetap disiplin, tetap teliti ngerjainnya, tetap sebisa mungkin itu nggak boleh ada cacat gitu kan. Iya. Itu emang kayak gitu nggak sih? Emang kayak gitu di kejadian. Jadi kayak real estate-nya pun ngeluarin kayak peraturan gitu. Jadi lu kerja dari jam 8, sebagian besar tuh gemba dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jadi sebelum jam itu lu nggak boleh. Kalau kayak nurunin barang doang sih nggak apa-apa. Cuma kayak suara gitu, kayak misalnya kan lu motong-motong. Oh itu juga nggak boleh ya? Itu nggak boleh, soalnya bisa ngeganggu sekitar soalnya. Jadi tuh kerjaan yang ngeluarin suara gede gitu harus dari jam 8 sampai jam 6. Oh, waktu terang doang. Iya, jadi berarti kayak gitu. Malam nggak terang juga sih. Misalnya lu winter pun sama jam 8 sampai jam 6 gitu. Soalnya kadang-kadang nih ya, nggak setiap tempat juga sih. Misalnya lu bangun rumah di sinilah di tempat A. Nah, tetangga lu itu orangnya ibaratnya rese lah kayak bunyi dikit komplain gitu langsung. Itu ada soalnya nggak. Di sini pun ada orang kayak gitu yang benar-benar. Jadi padahal awalnya real estate itu ngeluarin peraturan dari jam 8 sampai jam 6. Karena ada orang yang rese ini diubah akhirnya jadi jam 9 sampai jam 5 kayak gitu pun ada. Tapi nggak setiap gemba sih, cuma kadang-kadang doang. Pas dia nggak ada aja pokoknya gitu. Pokoknya ya udah lah kayak gitu. Ibaratnya karena ada komplain dari sebelah, ya mau nggak mau harus ngikutin orang sebelahnya itu. Nah, ininya juga nggak sih kayak kalau ngebangun sesuatu tuh, kalau diceritain kan, misalkan setiap yang dibangun tuh selalu ada ininya, udah teratur gitu loh. Ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, dan kayak nggak boleh kayak gini, terus harus presisi, nggak boleh. Itu emang kayak gitu juga. Itu emang kayak gitu, udah ada zooming tuh, udah kayak ada apa sih, file birunya lah ibaratnya, kayak apa, blueprintnya ya, kayak blueprintnya gitu. Itu dikasih ke tiap perusahaan-perusahaan yang kerja sama real estate itu kan. Kalau gua kan ibaratnya genteng sama tembok sama talang air gitu. Itu pun dapat kayak blueprintnya juga. Jadi masangnya di sini, terus apa, modelnya yang kayak gini, terus makernya ini, gitu-gitu. Itu udah ketulis. Jadi lo harus masang kayak gitu. Blueprintnya pun di lokasi ke tukangnya, biar tukangnya bisa masang sesuai sama blueprint itu. Ini juga ya, emang Jepang terkenal dengan disiplin, teliti, perfeksionis. Bahkan gembanya pun kayak gitu ya. Bahkan di gemba pun lu ada tempat khusus buat ngerokok. Oh iya? Jadi nggak boleh. Nggak boleh sambil kerja ngerokok gitu. Boleh, sambil ngopi gitu nggak. Ngopi sih nggak apa-apa sih kayaknya kalau ngopi. Tapi kalau ngerokok kayak emang nggak boleh. Jadi agak misah dikit dari tempat bangunannya kan, karena sebagian besar tuh fondasinya kan kayu di sini. Oh iya. Kalau misalnya ngerokok, pernah soalnya ada kasus kayak gitu, kebakaran. Lah? Bangun ulang. Udah bukan level bangun ulang lagi, harus kena banyak ganti rugi gitu soalnya kebakaran kan. Nah kalau kayak gitu yang dibebanin siapa tuh? Ya yang ngerokok ataupun yang menyebabkan kebakaran itu. Yang ngerokok dipotong gitu gajinya atau gimana? Bukan cuma dipotong doang, jadi semua higai itu apa ya? Jadi kayak semua bebannya itu harus kerugiannya itu ditanggung sama yang ngerokoknya itu. Pantes. Dan kalau nggak bisa macam-macam gitu. Udah, makanya orang-orang di sini pada naatin peraturan gitu, karena kalau misalnya ada sesuatu susah urusannya pasti. Oh iya. Menarik. Nah, ini sendiri nih, menurut lo yang berarti udah berapa tahun? 3, 4.
7 tahun ya. Enak dan enggaknya ada nggak sih kerja gemba di Jepang tuh? Ya gue juga nggak tahu lah. Lu kan sih. di Indonesia kerja Gue juga kayak gitu nggak tahu kan. Tapi gue juga nggak tahu sih. Coba menurut lu sendiri nih setelah kerja di gemba, kalau kan gue juga pernah jadi tukang, pernah juga jadi kayak sekarang mandor ya. Iya. Gue bicara dari dua sisinya lah ibaratnya. Kalau misalnya dari tukang tuh enaknya ya lu santai deh. Santai, kalau dibilang santai juga lu bisa nentuin libur lu sendiri. Jadi lu kerja tergantung lu gitu. Jadi kayak yang tadi gue bilang, misalnya lu cepat kerjanya ya lu dapat duit gitu kan. Misalnya lu ngerjain rumah 2 hari kelar, genteng rumah 2 hari kelar, ya lu dapat duit nemang tadi kan. Cuma kalau lu emang mau ngerjainnya santai, 3 hari lu selesain, 3 hari itu lu dapat nemang, ya itu pun tergantung lu kan. Jadi itu enaknya di situ lu bisa ngatur kerja lu sendiri. Lu misalnya hari Kamis gue mau ada urusan, gue mau libur, itu gampang lu. Ya udah tinggal bilang ke kantor lu, gue hari Kamis libur. Udah nggak bakal dipanggil. Nggak bakal soalnya kan emang itu kerjaan lu. Kecuali emang ada itunya udah jadwalnya. Jadi ini gentengnya harus diselesain sampai tanggal misalnya 17 gitu. Jadi kalau misalnya lu mau libur, asalkan itu tanggal 17 udah selesai, ya nggak masalah gitu ibaratnya. Nah di situ sih enaknya, udah gitu juga nggak mesti nggak mesti jaga perasaan lah, nggak kan. Soalnya kalau misalnya orang kantor tuh ibaratnya kayak juga atasan bawahan gitu kan ada. Kalau di Gemba emang nggak ada udah ibaratnya. Kecuali sama yang itu yang tadi gue sensei gue itu, Oyagata gue. Sama dia mah ya gue hormat lah. Ibaratnya kan dia ngajarin gue semua. Dia ngajarin. Oh iya juga ya. Karena memang budayanya di Jepang itu kan kalau kerja itu kayak atasan bawahan. Kalau enggak apa yang pengen diungkapkan tuh kadang-kadang nggak diungkapin, kita harus muter-muter dulu. Nah di Gemba tuh nggak ada kayak gitu, malah ngomong gitu. Ada juga nih yang lucunya, ada tukang tembok di kantor gue nih. Dia tuh bapak sama anak kerja. Sekarang yang atasannya anaknya. Bapaknya nyupirin anaknya terus juga kalau misalnya di Gemba anaknya nyuruh bapaknya. Jadi kalau di Indonesia nggak kepikiran kan lu. Iya juga ya. Gak bakal kepikiran kan. Gila ini. Ya tapi kalau gue pikir-pikir ya emang ibaratnya ya yang lebih era itu, yang lebih posisinya lebih di atas ya emang anaknya sih kalau menurut gue. Yang lebih bisa kan soalnya kerjanya. Dan di Gemba tuh pasti ngomongnya juga ceplas-ceplos aja gitu. Nggak kayak di kantor kan ibaratnya lu pakai bahasa sopan, pakai bahasa itu nggak ada. Nah itu doang, itu enaknya. Tapi ya nggak enaknya ya itu tadi, lu kepanasan, lu kedinginan, terus juga capek lah di badan kan. Kalau di Gemba ningin kang gitu apa sih? Hubungan antara manusianya ya ini nggak sih? Sama aja sih, di negara manapun ada yang orang yang enak, ada yang rusuh juga, ada rese aja ya emang udah bawaannya dia rese kali gitu. Emang banyak yang kayak gitu juga, yang bener-bener kayak banyak sih yang serem juga sih emang di Gemba, kayak tahu-tahu ngomel-ngomel kayak gitu. Itu juga ada yang kayak gitu. Cuma banyak juga yang baik kok di Gemba. Kadang-kadang kalau misalnya kalau di Gemba itu misalnya yang tukang-tukang itu rata-rata istirahatnya tuh jam 12 sih emang ya. Cuma jam 10 tuh mereka kayak ada ipuku itu, jadi kayak cuma istirahat buat ngerokok sama minum kopi kan gitu. Kalau misalnya lo di Gemba ini ketemu orang karyawan perusahaan lain tapi udah kenal gitu, sering ketemu di Gemba, itu kadang-kadang lu jam 10 minum kopi bareng pas lagi istirahat itu, ngobrol-ngobrol. Itu pun kayak gitu enak sih misalnya. Gitu. Karena kontraktornya beda-beda ya dalam kontraktor satu rumah. Beda. Dalam satu rumah gini, dalam satu real estate pun ada beberapa perusahaan ada beberapa perusahaan lagi yang suka ketemu orang Indonesia juga. Suka. Pernah gue beberapa kali. Jadi ada yang ngerjain kayak chat. Ngechat gitu. Terus gue kan naik ke atas Asiba tuh Asiba scaffold deh kalau nggak salah bahasa. Iya, pokoknya kalau kita bangun sesuatu kan di luar ada kayak rangka-rangka gitu. Kalau ibaratnya kalau di Indonesia tuh kayak dari bambu ya. Iya, dari bambu kan. Yang kayak gitu. Misalnya lagi naik ke kayak gitu. Terus gue pernah nih ada di satu Gemba, ini kok kayaknya mukanya Indo banget gitu. Mukanya kayak orang Asia Tenggara nih kan. Kayak udah tahu lah ibaratnya muka. Terus ya gue coba nanya aja,
nanya sih pakai bahasa Jepang kan, doko kara kita notes kita Indonesia. Pas dia bilang Indonesia gue langsung sama mas. Dari situ langsung ngobrol-ngobrol. Gitu. Dari mana asalnya kayak gitu seru juga sih kadang-kadang kalau misalnya ketemu. Kebayang sih kalau di Gemba tuh pasti ya karena kita juga pengen kerjanya cepet kan pertama. Terus nggak perlu basa-basi ngapain juga buang-buang waktu nah kan. itu Pasti dia makanya mereka akan jauh lebih straightforward gitu loh orang ketimbang lebih di kantor kalau mau minta tolong kayak lagi sibuk nggak ngomongnya ceplos-ceplos dia pokoknya orang ini ambil gitu ya kayak gitu pokoknya berarti kayak gitu deh, kayak bener-bener ya gimana ya kayak gitu berarti pokoknya ceplos-ceplos gitu. Tapi ya yang tadi gue bilang juga nggak ada nggak enaknya kan, Gemba capek sih ya udah pastilah, ibaratnya lu kerja di luar gitu kan, ngerjain berat gitu, dan bahan-bahan gentengnya di sini pun berat soalnya. Oh iya juga. Dan lu itu kayak apa? Kan lu nggak bisa bawa satu-satu deh. Jadi kayak ada tangganya gitu dia khusus kayak. Terus di bawahnya ada mesin. Jadi lu nanti naikin itunya pakai kayak mesin gitu deh ke atas. Nah itu lu naikinnya semua sendiri kan, masang gentengnya. Oh itu berarti kerjanya sendiri gitu? Sendiri. Misalkan dapat kerjanya hari ini genteng. Itu dari perusahaan lu itu ya lu sendiri gitu? Gue sendiri. Cuma kadang-kadang ada yang berdua, kayak yang tadi gue bilang itu bapak sama anak berdua ngerjainnya gitu. Itu tergantung orang-orangnya aja sih. Cuma sebagian besar sendiri. Mereka ngerjain sendiri gitu. Oh iya juga ya. Nah kalau di Gemba tuh yang rese kayak gimana sih orangnya? Orang Gembanya? Iya. Ya jadi yang rese kadang-kadang nih kan kita kan kerja bareng-bareng di Gemba. Ya udahlah kita sama-sama apa sih berarti kan sama-sama saling ngerti lah gitu kan harusnya. Cuma ada tuh orang yang nggak ngerti gitu. Misalnya jadi gue ngerjain genteng nih. Kalau genteng nggak terlalu itu ya. Tembok deh misalnya tembok kan. Gue naik ke scaffold gitu. Terus misalnya ada tukang listrik, tukang dengki. Jadi kayak lagi ngerjain yang ini perusahaan lain. Perusahaan lain bukan gue. Jadi kayak ngerjain kayak ada kabel gitu dari dalam buat dikeluarin gitu. Kan dia juga kayak lagi masang-masang gitulah di luar. Nah gue juga lagi misalnya gue nggak ngerjain genteng tembok sih, misalnya lagi mau ngerjain masang-masang sesuatu juga. Misalnya karena dia lagi berdiri di samping gue gitu kayak ngeganggu gitu kan guanya. Cuma ya kan bisa lah diomongin baik-baik ya. Dia tuh tanpa ngomong kayak gitu, cuma jama deh misalnya kayak lu ganggu lu sono dulu gitu, misalnya kayak ngomong kayak gitulah ibaratnya. Ya maksudnya kan kita sama-sama kerja di Gemba, ya udahlah ngomongnya yang baik kan bisa gitu. Cuma kadang-kadang ada yang nggak santai gitu soalnya orangnya. Toto maunya gue duluan gitu ibaratnya. Lu sono dulu gitu maksudnya. Kayak gitu. Yang rese kadang-kadang. Iya pasti ada sih kayak gitu. Terus juga misalnya mobil kan, lu parkir mobil lagi nurunin barang, jangan berhenti di situ, lu ganggu katanya misalnya kayak gitu kadang-kadang juga ada yang kayak gitu. Cuma nggak banyak ya, paling cuma berapa persen doang. Cuma ada yang kayak gitu. Tapi masih sewajarnya lah ya. Masih ya wajar. Kalau berantem gitu nggak ada sih. Nggak pernah nemu. Pernah sih. Pernah sih gue. Orang Jepang sama orang Jepang. Orang Jepang sama orang Jepang yang sampai nonjok gitu. Serius? Kan jarang banget orang Jepang kayak kalau gue lihat di kereta nih. Orang berantem kan ngomong doang tuh. Kayak nggak ada yang mukul duluan gitu. Ini orang lu berantem aja nih, nggak usah bacot pukul kelar. Tapi nggak sampai terakhir pun mereka nggak ada yang mau mukul gitu. Kalau di Gemba sampai ada yang mukul bener. Karena waktu itu gue pas waktu itu nggak ada di tempat sih ya. Cuma ya ada tukang lagi kayak nurin barang apa gitu. Terus orang kantor gue tuh datang dan mobilnya tuh ganggu banget. Nah ya sebenarnya sih bisa lah kan diomongin, pinggirin dulu dong mobil lo kayak gitu kan. Cuma karena emang mungkin hari itu tukang itu lagi ada masalah kali ya di rumah atau apa, gue juga gak tahu. Pokoknya lagi apa, mungkin lagi emosi, tahu-tahu langsung nonjok gitu. Dan sekarang tukang itu pun udah di ban dari kantor gue sih. Udah enggak, kantor gue udah gak ngeluarin kerjaan lagi buat dia. Itu orang dari kantor lu? Itu orang dari kantor gue. Maksudnya dia mau markirin, mau nurunin barang? Ini apa? Jadi tukangnya itu tukang yang tembok. Cuma yang datang sayangnya itu yang di bagian genteng. Jadi kayak beda gitu. Jadi kayak beda divisi. Cuma satu kantor sama orang gue. Masih satu kantor. Jadi apa ya? Kan misalnya real estate A itu bikin rumah.
terus ada genteng sama tembok kan. Nah gentengnya ini kantor gue juga, cuma Yokohama Egyoso, jadi cabang Yokohama yang ngerjain. Dan temboknya itu gue Kanagawa, cabang Kanagawa. Dan ini Kanagawa sama Yokohama ini ada saingnya juga beda. Penanggung jawab tampilnya lah, ibarat mandornya juga beda. Nah mandor dari Yokohama ini lagi ke Gemba yang sama juga, lagi ke Gemba yang A tadi, real estate A itu, lagi mau kayak bawa barang gitu, dan mobilnya tuh ganggu. Nah kebetulan ada tukang tembok tukang dari cabang gue ini lagi ngerjain Gemba. Nah tanpa kayak basa-basi gitu, mungkin mobilnya emang ganggu sih, cuma kan bisa diomongin dulu kan baik-baik. Dan dia tanpa langsung itu langsung main tangan nih berarti lah gitu. Terus dari situ langsung jadi kayak langsung nyebar udah omongannya ke sekantor gue, mungkin pada tahu kali itu. Langsung blacklist gitu ya? Langsung blacklist. Tapi emang kalau di Jepang anti banget nggak sih? Apa? Main tangan gitu kalau emang anti, nggak boleh ya lah ibaratnya. Makanya langsung, mereka berantem cuma ngomong doang kan kalau pernah lihat di kereta. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan tadi ini gue masih yang enak dan gak enaknya di Gemba ya. Sekarang ini yang yang di mandor lah ibaratnya, yang di kantor. Enaknya ya itu lu lebih nyaman deh di badan kan, ibaratnya lebih nggak ke Gemba juga. Ya di kantor tapi lah tetap AC gitu duduk. Tapi tetap ke lapangan kok gue kayak nganterin barang gitu. Nganterin barang, masukin kayak misalnya ada yang kurang nganterin ke Gemba. Terus juga ngecek udah sampai selesai mana progresnya udah sampai mana. Terus juga kadang-kadang misalnya udah selesai semua, udah touch up juga udah kelar, semua udah kelar, tapi pas sampai terakhir udah tinggal serah kunci ke yang beli rumah itu, kadang-kadang kayak mandor real estate-nya gitu kayak jadi kayak tantonya meriksa lagi tuh, jadi saing real estate itu meriksa lagi kan, misalnya ada yang lecet lagi itu kan mesti benerin lagi kan. Nah kalau kayak gitu gue nggak nyuruh tukang, tapi saing kayak gue gini, mandor gue datang ke Gemba terus gue yang benerin sendiri kayak gitu. Nah itu pun kadang-kadang gue suka ke Gemba benerin gitu juga. Karena susah schedule-nya juga kan ya. Karena misalnya lu nyuruh tukang, lu mesti ngeluarin duit lagi. Oh iya benar juga ya. Kan lu digaji udah per bulan. Dan kalau di kantor tuh fix ya menurutnya. Udah ditetapin, udah berapa per bulan gitu udah. Jadi nggak bisa. Kalau nyuruh tukang lagi pun penjualan cabang lu pun bisa berkurang kan. Misalnya ngeluarin duit buat tukang lagi. Yang mungkin nyuruh tukang pun lebih enak kan. Tinggal udah lu kerjain, jadi kita nggak usah ke Gemba gitu. Cuma yang dipikir-pikirin juga kan penjualan cabang kantor gue juga. Gitu. Jadi daripada ngeluarin buat tukang, kalau cuma segini doang, mendingan gue yang ke kantor. Mendingan gue yang ke Gemba gitu. Benerin. Touch up gitu. Terus enakan mana selama ini? Nah, tadi gue bilang enaknya mana? Enak yang Gemba, enak. Iya, yang Gemba. Terus dan enaknya tuh yang di kantor ya. Gue kadang-kadang suka, misalnya lagi di kantor nih, lagi dalam speak nulis ke Gemba, padahal kemana? Soalnya kan gue bilang mau ngecek, terus tinggal nulis di whiteboard gitu. Jadi lu kalau misalnya keluar, nulis di whiteboard, pergi kemana gitu. Iya, kayak di film-film gitu. Nulis ya Gemba itekimasu tuh kan. Misalnya kan gue keluar, padahal itu ya ke Gemba sih, cuma ke Gemba. Tapi kan paling cuma berapa menit gitu. Terus habis itu udah gue ke kombini. Gitu, di situ mainan HP. Itu doang sih enaknya kalau gue. Lebih cuma bisa kayak gituan doang. Tapi emang kalau diukur-ukur ya bagaimana ya? Kalau enak nggak enaknya sih. Kalau dapat duitnya kan memang lebih enak Gemba kalau menurut gua. Kecuali lu posisinya udah kayak manajer ya, atau itu bener. Itu kan udah beda udah lagi beyond ya, kan, beda lagi, beda cerita gitu. Udah beda lagi tuh. Oke. Nah, terus kedepannya nih. Lu apakah bakal terus kerja di sini atau di Jepang, atau lu udah punya rencana lain? Atau untuk sementara sih gue masih
pengen di sini sih jujur aja. Soalnya ya apa-apa gampang lah gitu ibaratnya di sini ya. Udah enak di sini gitu. Udah enak di sini. Cuma nggak selamanya sih gue di sini. Suatu saat gue pengen balik ke Indo ke Indonesia. Cuma nggak sekarang, kayaknya lagi nggak lagi kondusif. enak-enaknya gitu ya. Lagi nggak kondusif soalnya juga kayak. Tapi secara karir lu bakal pengen di sini terus atau? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Kayak enggak. Capek di sini kerja. Di Indonesia juga capek sih pasti. Coba ya gimana ya? Untuk saat ini sih gue masih pengen di sini sih. Mungkin cuma nggak selamanya. Sampai duitnya banyak gitu baru balik. Nah, untuk penutup nih, apa suka duka tinggal di Jepang? Tinggal ya, iya. Tinggal di Jepang. Suka dan lebih duka. Banyak sukanya sih kalau menurut gue. Dukanya, sukanya ya itu apa-apa tuh praktis di sini. Iya. Lu misalnya ngurusin memperpanjang SIM, bikin apa-apa itu udah benar-benar tersusun rapih gitu. Ibaratnya lu tinggal ngikutin aturan aja, lu pasti bakalan udah dapet semua. Dukanya ya apa-apa mahal. Apa-apa mahal. Apa-apa mahal. Meskipun gajinya juga lumayan kan. Orang-orang pada bilang gaji Jepang gede gitu. Cuma ya yang lu keluarin pun gede di sini. Itu aja sih benernya sih. Sukanya ya bener deh, transportasi pun apa-apa di sini Benri praktis apa-apa. Itu aja sih, apa-apa tersedia lah ibaratnya. Oke, ya mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih Bowo udah datang. Sama-sama. Udah cerita tentang Gemba. Karena kalau misalkan teman-teman ngebayangin kerja tukang di Jepang itu kayak di Indo, ya gue juga nggak tahu sih sebenarnya di Indo tuh kayak gimana. Tapi yang gue lihat itu kan kayak gitu loh, kerjaan tukang. Nah itu tuh beda banget sebenarnya di Jepang. Di Jepang pun tukangnya harus punya skill, terus gajinya juga lumayan karena memang biaya memperkerjakan orang itu di Jepang mahal gitu loh, dan tanggung jawabnya juga gede. Oke gitu. Semoga teman-teman bisa bisa menambah wawasan gitu bahwa kalau di Jepang ya kayak gini gitu loh. Tetap ada juga kerjaan tukang tapi ya beda gitu loh dengan Indonesia, nggak sesimpel itu, dan lumayan bisa hidup dengan tenang kan. Ya, kalau dibilang malah lu bisa foya-foya deh berarti kalau orang Gemba malah suka orang Gemba bener. Itu kalau misalnya tahu orang Gemba tuh pun rumahnya tuh, gue pernah ke rumah tukang yang gue deket lah ibaratnya gue sama dia. Itu rumahnya 2 tingkat, mobilnya juga pun 2. Itu gue pas di situ baru bener-bener Jepang tuh beda ibaratnya lah kayak gitu. Kayak jasa bener-bener dihargain lah. Iya jasa itu ya bener-bener dihargain. Jasa bener-bener dihargain deh. Dan naik Lexus men. Tukang genteng itu bukan orang kantornya kan? Bukan beneran cuma yang kerjanya di Gemba. Genteng Lexus. Mungkin dia kerja tiap hari kali ya. Iya, tapi emang kayak gitu sih, lu harus kuat badan lu gitu ya, lu cepet juga pun kerjanya pun cepet gitu. Cepet dan emang efektif. Bersih, efektif lah dan rapih gitu ibaratnya. Oke. Kayak gitu. Ya, gitu teman-teman. Mungkin teman-teman di Indonesia ada yang tertarik juga kali. Jadi kerja kasar di Jepang, nggak cuma kerja yang bangun-bangunan gitu juga. Sebenarnya kayak petani gitu di Jepang juga gajinya gede juga. Iya, dengar juga kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi pokoknya semua hal yang berhubungan dengan jasa itu di Jepang tuh sangat dihargai dan mahal sebenarnya. Oke. Itu aja teman-teman, sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih teman-teman udah dengerin. Terima kasih juga Bowo udah datang. Sama-sama. Bagi ceritanya tentang Gembanya. Seperti biasa teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo bisa di follow di night.in.tokyo. Kalian bisa search di sana karena di Instagram itu menjadi tempat gua untuk men-share atau berbagi informasi yang berkaitan dengan podcast ini. Atau teman-teman juga bisa langsung cek website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com.
Bowo sendiri punya Instagram atau apa mungkin? Ada sih Instagram. Apa ya? @boworse. Boworse. BOWOORSE. Nah, itu mungkin ya nggak tahu teman-teman yang penasaran kerja Gemba tuh kayak gimana. Orangnya kayak gimana gitu. Oh, orangnya kayak gimana gitu. Kayak gitu. Banyak kok muka gue di sini. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih lagi udah mendengarkan podcast ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.